ya mungkin guci atau apa gitu ya, guci kecil biasa. Ada lagi yang lebih besar tuh pecahannya dari arah sini ya. Nah, ini ada sebuah, karena apa? Karena untuk menuju ke kerajaan itu arahnya itu dari sana tadi. Suara bahwa kata kuncinya tuh kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bokotan Pring, semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Kali ini teman-teman, kami mencoba untuk ke Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, di sebuah pemakaman umum yang dari apa-apa yang kami lihat di sini, ternyata di sini ada sebuah peradaban kuno di era kerajaan Majapahit tentunya teman-teman. Sebagai bukti, mari telusuri keadaan dari pemakaman umum di Desa Medali ini. Ada sebuah batu andesit yang mirip sekali dengan situs di Mojo Lebak Jetis ya Mas Den ya. Mungkin ini adalah sebuah kemuncak atau bisa jadi batu perwujudan dari puncak Mandala. Kalau melihat di sekeliling dari pemakaman umum ini teman-teman, banyak sekali ditemukan batu bata merah yang khas sekali dengan kerajaan Majapahit. Satu contohnya seperti ini. Ini adalah batu bata merah yang sangat besar sekali. Nah, ini kan nggak utuh ya teman-teman ya. Ini masih belum utuh, namun tangan saya sudah lebih nih ukurannya. Kita coba telusuri lagi. Nah, ini teman-teman adalah bagian atau pecahan dari batu andesit yang kemungkinan besar adalah di sini dulunya terdapat sebuah candi, entah itu difungsikan candi pendarmaan atau candi pemujaan ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah bagian dari batu andesit yang sudah hancur, sudah pecah. Kita masuk lagi. Nah, ini teman-teman juga ada batu andesit yang masih ada berbentuk seperti suluran begitu. Dan itu di depan Mas Den itu ada sebuah lumpang kecil, atau bisa jadi ini adalah yoni kecil yang difungsikan untuk rakyat biasa ya di zaman itu. Apa itu Mas Den? Serpian keramik ya. Ada serpian keramik juga. Ya mungkin guci atau apa gitu ya, guci kecil hiasan. Ada lagi yang lebih besar tuh pecahannya. Oh iya. Ini sangat jelas sekali ya Kang Eko bahwa di sini ada peradaban yang sangat besar, bisa dibilang jaya pada saat itu, soalnya udah ada fungsi keramik yang bagus sekali seperti itu. Apakah pemakaman umum ini adalah bentuk kamuflase dari leluhur kita? Iya. Karena apa? Karena di sepanjang atau seluas pemakaman umum ini Mas Den ya, banyak sekali bertebaran batu bata merah yang khas sekali dengan kerajaan Majapahit. Kita coba masuk lagi ke dalam teman-teman. Nah, seperti ini satu contohnya yang khas sekali dengan kerajaan Majapahit. Ada sebuah pecahan dari batu bata merah ya, di sini masih tampak goresan jari nenek moyang kita. Ini adalah goresan jari leluhur kita teman-teman, yang waktu itu
membuat batu bata merah. Kita coba masuk lagi. Banyak sekali ditemukan batu-batu gelang di sini. Satu contohnya ini adalah bagian dari batu gelang yang kemungkinan waktu itu difungsikan untuk altar. Nah, seperti ini teman-teman. Semuanya yang dibuat untuk pinggiran dari sebuah makam ini adalah serpihan dari batu bata merah di era peradaban kerajaan Majapahit. Jadi saya simpulkan seperti itu karena dari struktur batu batanya, dari motifnya sudah jelas bahwa ini adalah motif dari khas kerajaan Majapahit. Melihat dari wilayah ini, di medali ini termasuk insya Allah ikut di Kecamatan Puri. Kita ketahui bahwa nama Puri berdasarkan dari naskah Nagara Kertagama, Puri bisa diartikan dengan istana, dan ada kata lain yang muncul, kalimatnya Puri Wilwa Tikta Agung. Apakah desa medali ini adalah bagian dari lingkup istana Majapahit? Wallahu a'lam bishawab. Kita telusuri lagi keberadaan dari pemakaman umum ini teman-teman. Kita masuk lebih dalam lagi. Semua batu-batu yang agak berwarna kehitaman ini adalah batu gelang atau batu bagian dari sebuah candi mungkin. Nah, ini masih tampak ada semacam sekat begitu yang mungkin difungsikan sebagai pengunci dari batu yang satu ke batu yang lainnya. Apakah ini adalah bentuk kamuflase leluhur kita yang dimana tempat-tempat megah pada waktu itu sengaja disembunyikan dengan memberikan sebuah batu-batu nisan, sehingga dari zaman ke zaman menjadi pemakaman beneran gitu loh Mas Den. Ya. Ya, kita cari lagi bukti-bukti nyata, bukti-bukti fisik yang berada di pemakaman umum di medali ini teman-teman. Jadi ini adalah semuanya yang teman-teman lihat di bentuk atau bata-bata merah ini adalah semuanya batu bata merah kuno. Sampai seperti ini teman-teman, hancur, berserakan, sampai cuilannya seperti ini. Dan ini teman-teman, alhamdulillah kami menemukannya. Di sini terdapat sebuah batu andesit yang sangat besar sekali. Kalau melihat dari sini, mohon kamera coba shot dari arah sini ya. Nah, ini ada sebuah batu yang berbentuk kami belum tahu teman-teman, maksudnya ini adalah bagian dari sebuah bangunan apa, dan bentuk dari batu yang diserupakan atau dibuat seperti ini adalah di bagian bangunan yang bagian mana? Apakah ada di bagian candi ataupun ada di bagian sebuah bangunan pemukiman? Ini sangat besar sekali teman-teman. Ini saya perkirakan ya kurang lebih 1 meter, kurang lebih 1 meter ya, kurang lebih 1 meter panjangnya, dan lebarnya sekitar setengah meter, ini 50 cm. Ini ada semacam sekat begini.
Teman-teman Bukutan Pring, setelah kami menelusuri keberadaan dari pemakaman umum yang berada di Desa Medali ini, teman-teman, di sini sudah jelas sekali dari bukti-bukti fisik, banyak artefak-artefak kuno yang berserakan di sini, batu bata merah, batu-batu andesit, yang semuanya kalau dari batu andesitnya diperkirakan ada puluhan batu andesit yang difungsikan, ada sebagian difungsikan untuk batu nisan, dan ada yang masih berserakan. Yang Mas Tony bisa ceritakan ke Bukutan Pring, pemirsa Bukutan Pring, apa ini? Jadi gini Mas Eko, yang saya ketahui dan yang saya lihat itu di sini tuh tempat yang dikhususkan untuk apa istilahnya itu, rumah untuk para punggawa gitu. Karena apa? Karena untuk menuju ke kerajaan itu arahnya itu dari sana. Tadi dibuatkan tempat semacam pemukiman, ya rumah-rumah gitu yang dikhususkan untuk para punggawa itu kalau saya. Dan di sebelah sana itu tidak hanya rumah saja Mas Eko, ada semacam pendopo yang biasanya itu digunakan untuk bermusyawarah para punggawa, dan di sebelah sana itu ada semacam tempat beribadahnya gitu. Itu yang saya lihat dari penglihatan masa lalu saya. Ada yang lain Mas Tony? Ya udah itu saja Mas Eko, soalnya yang saya lihat itu tadi, jadi yang saya jelaskan itu. Ya, Mas Den, ada tambahan keterangan ini dari Mas Den sendiri? Ada kesamaan dan ada perbedaan dari penglihatan Tony seperti itu, Kang Eko. Kalau saya pribadi, ketika saya melihat kemegahan yang nyata, dalam artian adanya batu bata merah yang berserakan, batu andesit yang berserakan, saya ada sebuah wangsit atau suara bahwa kata kuncinya tuh kedaton. Setelah saya mendalami lagi, apakah ini tempat istana Majapahit? Ternyata bukan, tapi lebih menuju ke arah di sini ada tempat tinggalnya anak dari raja, putra atau putri raja, seperti itu. Kalau bentuk bangunan atau arah pintunya seperti itu ya, sama dengan Tony, arah pintunya memang dari sana, dari barat gitu, pintu masuknya jadi dari barat. Dan tanda tanya untuk ini, untuk batu yang besar ini kalau saya pribadi ini adalah simbol, seperti itu, simbol dari kerajaan. Jadi mungkin untuk menandai bahwa di sini ada rumah anak raja, mungkin ini gitu. Ini berada di depan, berada di depan istana, berada simbol di untuk membedakan antara pemukiman rakyat biasa, para bangsawan, ataupun pemukiman untuk kompleks persinggahan dari para putra putri Raja Majapahit begitu. Iya, iya, tepatnya seperti itu. Ya nanti mungkin kita masih awal gitu ya, masih awal kesini, mungkin perlu tahap nanti untuk lebih mengungkap lebih jauh tempat ini, seperti itu. Yang jelas tempat ini adalah istimewa, seperti itu Kang Eko. Ada lagi Mas Den? Udah nggak ada. Alhamdulillah teman-teman, dari keterangan Mas Tony dan Mas Den, kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah tempat yang paling istimewa tentunya, karena apa yang diterangkan oleh Mas Tony dan Mas Den, ternyata ini memang benar ada sangkut pautannya dengan kerajaan Majapahit ya Mas Tony ya. Oke,
dari Mas Den ternyata ada tahapan-tahapan tertentu untuk mengungkap tempat ini karena memang masih awal begitu Mas Den ya. Oke, kita nanti konsep lagi dari rumah untuk keberadaan dari tempat ini. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita di review sebuah pemakaman umum yang berada di Desa Medali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Ambil sesuatu yang baik dari video kami, yang sekiranya tidak baik jangan diambil teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.